Walaupun per minggunya ya sudah saya sampaikan tuh timeline di minggu ini harus apa, kemudian di minggu-minggu selanjutnya sampai dengan UAS ya, kalian udah tahu, apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang mungkin saya secara teori gitu ya, sebetulnya gimana sih proses desain kemasan itu, apa saja tahapannya yang harus dilakukan. Oke, nah, sebetulnya untuk proses desain kemasan ya, atau sebenarnya proses kemasan ya, karena kan desain kemasan bagian dari kemasan. Itu, saya ambil dari bukunya Stephen Dupuis dan John Silva, judulnya itu Package Design Workbook. Nah, jadi kalian kalau mau baca lebih lengkapnya lagi tentang, desain kemasan, bisa kalian cari bukunya ini, Dupuis dan Silva, judulnya Package Design Workbook. Nah, di buku mereka ini menjelaskan bahwa ada 5 fase dalam membuat sebuah kemasan ya, termasuk berarti desainnya ya, gitu. Pada intinya di sini mereka membagi menjadi 5 fase ya. Dari mulai yang pertama ada discovery ya, kemudian tahap selanjutnya creation, terus selanjutnya refinement, yang keempat implementation, dan yang terakhir adalah production ya. Jadi kelima fase ini yang juga akan kalian lewati selama menjalani pengerjaan proyek desain kemasan ini ya. Di PBL inilah intinya ya. Jadi timeline-nya sudah disesuaikan gitu dengan 5 fase ini dan proses-prosesnya gitu ya. Nah, kalau di bukunya mereka ini, mereka membuat contoh itu kemasan kalau dikerjakan dalam 12 minggu, ya. Jadi membaginya adalah 2 minggu di discovery, 3 minggu di creation, terus 2 minggu di refinement, 3 minggu di implementation, sampai 2 minggu di production. Nah, tapi kalau kalian kan mungkin punya, beberapa waktu, berarti kan kalau kalian 16 ya totalnya sama UTS UAS sih sebenarnya ya. 16 itu kan, mungkin yang 16 nggak dihitung lah ya, 15, bener ya, kan kalian 18 ya sama UTS UAS, bener berarti 16, ya. Sama 16 ini berarti kalian mengerjakan, fase-fase ini. Nah, di antara fase ini berarti kan ada lebihan 4 minggu ya. Nah, 4 minggu itu saya rasa, penambahan waktunya ada di 2 tahapan ini sih sebetulnya, creation dan refinement, gitu. Ya, jadi ini kalian, waktunya sebetulnya banyak nih di sini. Fase discovery-nya mungkin ya sesuai ya 2 minggu. Oke, sekarang kita bahas nih, satu persatu ya, setiap fasenya, gitu. Oke, nah di fase yang pertama ini adalah discovery atau penemuan. Nah, nanti ini mungkin saya menjelaskannya secara, lebih singkat gitu ya. Nanti ini saya kasih di e-learning, kalian bisa baca lagi kalau lebih detailnya, supaya nggak terlalu panjang, saya menyingkat penjelasan gitu ya, dan, menyimpulkan pada tahap ini tuh kalian ngapain sih sebenarnya, gitu. Oke, nah di fase pertama tadi, ada discovery atau penemuan. Nah, kalau di fase pertama ini sebetulnya adalah kalian tahu tujuan utama dari proyeknya apa. Kemudian, nanti luarannya, luaran kemasannya seperti apa, gitu ya, dan termasuk risetnya, ya. Jadi kalian tahu nih, oh masalah packaging-nya itu apa, gitu. Misalnya kayak yang rengginang misalnya ya, kalau rengginang kan kalian tahu nih masalahnya adalah dia harus menjaga kerenyahan produknya dan sekaligus menjaga produknya supaya nggak remuk, gitu. Nah, itu kan masalahnya, sehingga nanti muncul tuh, idenya atau solusi desainnya seperti apa, gitu. Nah, di fase pertama ini ada beberapa tahapan gitu ya, yang kalian lakukan. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan proyek. Nah, kalau ini kan sudah, kalian lakukan, ada di tahap kemarin pengarahan ya, pada saat PBL. Jadi kalian berkenalan dengan anggota timnya, kemudian, pengarahan dari saya adalah kliennya siapa, produknya apa, dan kemudian,
eee, apalagi di sini. Ya intinya pengenalan ya proyeknya dan luarannya apa gitu ya. Kalau luarannya kan udah ditetapkan ya bahwa kalian harus membuat desain kemasan berbentuk box gitu. Bukan box sih, kemasan karton lipat ya. Jadi mau bentuknya seperti apa yang penting dia punya struktur kemasan karton lipat gitu ya. Oke, jadi ini sudah kalian lalui ya orientasi atau pengenalan proyek. Nah, kemudian selanjutnya itu meninjau hasil riset dan wawasan konsumen ya. Nah, kalau di tahapan ini lebih ke risetnya. Ya, kalian sudah wawancara ke kliennya, tahu tentang produknya, tentang brandnya, tentang konsumennya, targetnya siapa gitu. Dan ditambah lagi di mata kuliah perilaku konsumen ya, kalian kan diminta bikin angket ya untuk apa ya menjadi insight gitu dari konsumen klien kalian masing-masing ya. Jadi tahap selanjutnya riset dan ini udah kalian lakukan gitu ya. Saya nggak tahu sih yang perilaku konsumen udah sejauh apa hasilnya. Udah sampai mana? Risetnya udah selesai belum? Yang angket. Gimana? Udah sampai mana tahap angket riset ke konsumen? Masih bikin pertanyaan, Bu. Masih bikin pertanyaan. Iya, Berarti belum selesai ya? belum. Oke deh. Deadline-nya dikasih waktu sampai kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oke deh, nanti mungkin bisa menambahkan gitu ya hasil insight-nya dari konsumen apa gitu. Nah jadi ini ya hasil riset, kemudian wawancara klien dan juga nanti kalau kalian sudah dapat dari konsumennya seperti apa, nah itulah nanti yang akan menjadi kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan ini nanti akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan kreatif brief. Ya. Nah, jadi kreatif brief ini adalah kesimpulan ya. Kalau kalian sebagai desainer kan harus ada panduan lah ya, panduan untuk membuat desain ya, project design. Nah, ini nanti bisa kalian baca lagi ya secara keseluruhan, tapi intinya adalah yang harus ada pada brief poin-poinnya seperti yang udah saya kasih ya template-nya apa saja. Jadi ada yang diketahui dan terasa. Bedanya apa? Kalau diketahui itu apa ya? Lebih ke hal-hal yang sifatnya target konsumennya siapa, kemudian desain kemasannya mau seperti apa, materialnya seperti apa dan strukturnya. Nah, kalau terasa ini mungkin kalau saya lebih menyimpulkannya ke tone and manner-nya, nantinya mau gimana nih gaya desainnya, ya, supaya sesuai dengan key message-nya, gitu ya. Jadi lebih ke analisis sebetulnya kalau yang terasa ini. Kan kalau misalnya data target kan kalian bisa tahu nih, oke, usianya 17 sampai 25 misalnya ya, atau berapa. Kemudian lokasi domisilinya di mana gitu ya. Nah, dari situ kalian baru bisa menyimpulkan kan gaya desainnya, tone-nya nih yang pas nih untuk target konsumen sekian dan key message yang mau dibangun seperti ini gitu. Baru kalian simpulkan tone and manner-nya. Gitu. Oke. Nah, ini juga sudah ya kalian lakukan membuat creative brief. Kemudian keempat, menganalisis visualnya. Nah, ini salah satunya kenapa kemarin sebetulnya saya ajak kalian untuk ke Setu Babakan adalah supaya kalian tahu nih lingkungannya, lingkungan penjualan produknya, ada atau tidaknya kompetitor gitu di sekelilingnya. Misalnya yang jual pangsi misalnya ya, pakaian tradisional, di situ ada nggak selain dia yang jualan gitu. Terus seperti apa mereka mengemasnya gitu ya. Intinya nanti hasilnya adalah kalian harus punya desain kemasan yang punya diferensiasi kan dari si pesaingnya gitu. Karena sesuai dengan
tujuan desain kemasan salah satunya kan harus, membedakan dari produk, pesaing yang sejenis gitu ya. Jadi, kalian harus tahu tuh gimana, terus nanti, apa namanya, ketika di-display seperti apa, gitu. Ya, jadi ini 3 dan 4 juga sudah kalian lalui. Nah, fase satu yang terakhir adalah meninjau kemampuan manufaktur. Kalau ini sebetulnya lebih ke industri ya. Ini juga udah saya sampaikan di, kelas TICK. Nah, kalau yang 5 sebetulnya mungkin, nanti tim TICK ya, yang akan lebih banyak lah ke proses produksi, karena ini nanti, kaitannya sama perencanaan produksi, ya. Kira-kira nanti, dari situ akan muncul tuh kalkulasinya kan, kira-kira, ada nggak, apa namanya, percetakan yang bisa memproduksi kemasan dengan bentuk seperti ini, misalnya gitu ya. Terus juga nanti terkait sama, kemampuan klien kan. Kalian harus tahu nih budget klien untuk, kemasannya tuh berapa, sehingga nanti antara, desain dan juga, kemampuan klien itu nyambung dengan, industri ya atau proses produksinya nanti, gitu. Terus juga kan kalian harus tahu materialnya kira-kira yang tersedia, gitu. Nah, kalau di sini yang terakhir ada kapasitas produksi nih. Ini kan intinya ada di 3 ini ya, ada kemampuan teknologinya, ya tadi, ada nggak yang bisa mencetak kemasan dengan jenis yang seperti ini misalnya. Ukuran dan juga kapasitas produksi. Nah, kalau yang ini mungkin kalau, projeknya mungkin nggak UMKM sebetulnya ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti jadi desainer kemasan nih, terus kalian membuat kemasan untuk, industri, ya intinya pabrikan dalam jumlah besar, ya. Kan kalian harus tahu tuh kapasitas produksinya berapa, gitu. Lagi kalau yang misalnya udah puluhan ribu piece gitu ya, seharinya produksinya itu, sampai puluhan ribu piece. Nah, itu kan perlu apa ya, perlu ditinjau gitu ya, kemampuan, produksi kemasannya, gitu. Tapi kalau untuk UMKM mungkin nggak terlalu banyak ya pengaruhnya, karena kan kalau UMKM cenderung sedikit ya kuantitinya, paling 500 sampai 1.000 gitu ya. Oke, nah jadi untuk fase pertama ini sebetulnya udah kalian lewati ya. Dari mulai awal 1, 2, 3, 4, 5 ya, kalian sudah lewati nih selama 3 minggu ini ya untuk, apa namanya, fase discovery. Ya intinya kalian tahu, projeknya ini tentang apa, masalah si kemasan dan produknya ini apa. Oke, nah terus kalian akan lanjut ke fase kedua nantinya, yaitu tahap creation atau pembuatan. Nah, untuk pembuatan sendiri dari mulai ideasi sampai nanti hasilnya adalah alternatif konsep desain, ya. Nah, yang pertama kalian lakukan mencari ide dan brainstorming. Ini minggu lalu ya, baru minggu lalu kan udah kalian lakukan nih, secara berkelompok, ya. Kemudian, kalian juga di sini, ini kan cara efektifnya adalah menentukan tujuan dan objektif utama. Nah, dari sini juga kalian sudah mem-breakdown atau mengembangkan ide berdasarkan topik-topik utamanya kan. Jadi kalian tahu nih produknya apa, target marketnya siapa, tone and manner-nya apa, ya itu kan utamanya ya yang mau kalian kembangkan jadi desain. Nah, terus sudah dari situ bisa disimpulkan ya dari ide-idenya. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini nomor 2 ini key message ya. Sebetulnya ini udah kalian simpulkan nih di creative brief-nya ya. Nah, ini lebih ke nanti key message-nya nanti dilihat lagi ya. Desain kemasannya itu dari klien kalian itu mau desain yang seperti apa ya. Mau desain yang seperti apa, kemudian dia positioning-nya itu gimana ya. Kalian udah tahu tentang positioning gitu udah tahu belum sih?
Gimana? Itu belum dapat tentang materi itu. Mungkin di komunikasi gitu, sih mata kuliahnya saya juga lupa ya. Itu ya, intinya kalau positioning itu kan menentukan nih, dia itu di antara pesaingnya tuh apa sih keunggulannya, sehingga dia bisa menentukan positioning-nya. Ya, misalnya kalau, produknya misalnya catering nih ya, catering kalian harus tahu dia keunggulannya tuh apa dari, produknya. Misalnya dia keunggulan produknya adalah dia, apa ya, bikin produk makanan keahliannya adalah di masakan Betawi, misalnya gitu. Nah, itulah positioning-nya dia, gitu ya, ingin dikenal sebagai catering yang, apa ya, yang keunggulannya adalah di masakan Betawi, gitu. Jadi orang ketika mau pesen makanan Betawi, udah tahu nih bakalan ke dia, gitu. Ya, walaupun dia menyediakan jenis makanan yang lainnya, tapi, apa namanya, utamanya dia adalah si makanan khas makanan, apa, makanan-makanan Betawi ya, nggak mesti khas Betawi kali ya, kayak pecak misalnya gitu. Ya, nanti, dari key message ini baru diturunkan nih ke membuat mood board, struktur kemasan, dan pengembangan konsep. Nah, jadi kalian sudah ada di fase kedua yang sekarang adalah yang ketiga, ya, membuat mood board, struktur kemasan, dan mengembangkan konsep. Ya, nah ini mungkin tahapannya ini kalian lebih banyak ya, karena kan yang minggu ini mood board struktur, minggu depan mood board surface, kemudian nanti baru bikin alternatif desain ya, mungkin sekitar 4 minggu ini ya. Ya 4 minggu ya kalian dalam apa namanya, menjalani proses yang nomor 3 ini ya. Jadi intinya pada tahap ketiga ini kalian memvisualisasikan hasil dari ide brainstorming kalian ya. Jadi mulai dari membuat mood board strukturnya, kemudian kalian mencari referensi untuk desain surface-nya ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara tentang kemasan ya, misalnya kayak gini ya. Ada dua hal nih di sini. Pertama adalah strukturnya, yang kedua adalah surface-nya. Ya, kalau kita bicara tentang desain kemasan. Ya, strukturnya adalah ya ini keseluruhan bentuk botolnya ini ya. Ini berarti strukturnya nih. Sementara kalau surface-nya ya permukaan botolnya ini yang akan kalian tambahkan elemen-elemen desain gitu ya. Jadi tanpa surface design mungkin dia hanya ada desain strukturnya aja ya. Tapi kalau nggak ada struktur nggak mungkin ada surface desainnya ya. Makanya tahapannya adalah kalian tahu dulu si strukturnya kayak apa baru bisa menentukan oke surface desainnya seperti apa gitu ya. Karena nanti akan berhubungan juga sama panel-panel desainnya ya. Kalau botol misalnya ya, kalau botol gini kan melingkar gitu ya, jadi kalian akan tahu nih layoutnya nanti kayak gimana. Kalau kemasan yang karton lipat, ya nanti juga kan ada panel-panelnya gitu ya. Nah itu akan menentukan nih kalian mau tipografinya, informasinya di mana aja gitu. Ya. Kemudian tahapan ini setelah selesai mood board, baru kalian membuat alternatif konsep desain. Ya, nah konsep alternatif desain ini selain menjadi sketsa, itu nantinya juga akan didigitalisasi ya. Gitu. Sebelum kalian membuat FAW, kalian membuat digitalisasi alternatif konsep. Gitu ya. Yang nanti akan dipresentasikan, ini mungkin sebelum ke klien, nanti kan ini akan ada UTS ya. UTS itu kalian presentasi konsep dan perencanaan produksi. Ya, nanti di situ baru nih kalian tahu apa namanya kira-kira dengan desain yang seperti ini produksinya seperti apa gitu. Baru nanti kalian lanjut ke presentasi ke kliennya ya untuk pemilihan FAW-nya gitu. Jadi mungkin nanti dapat masukan dari dosennya seperti apa. Misalnya kalau untuk struktur mungkin nanti Pak Nanang gitu ya yang akan ngasih masukan kira-kira kunciannya itu menggunakan kunciannya seperti apa atau bentuknya nanti strukturnya gimana gitu ya.
Atau mungkin nanti dari TICK juga sama ya, gitu ya. Jadi untuk tahapan ini kalian akan kerjakan mungkin sampai dengan, UTS ya, sampai dengan sebelum UTS ini nanti, gitu. Nah, terus kita lanjut ke fase ketiga, ya, yaitu refinement atau perbaikan. Nah, di sini, intinya adalah proses perbaikan dari hasil desain yang terpilih. Ya, jadi di sini nanti kalian setelah mendapatkan masukan, kemudian juga sudah terpilih yang mana gitu ya, yang akan, dieksekusi produksinya ya, baru kalian mulai revisi, gitu. Jadi dari mulai yang pertama memperbaiki desain yang dipilih, kemudian yang kedua visualisasi planogram. Nah, kalau ini mungkin kalian udah tahu ya, dari hasil, apa namanya, desain terpilih, revisinya apa, kalian perbaiki. Nah, yang kedua ini, visualisasi planogram adalah sebetulnya kalian bisa lebih melihat bagaimana desain kalian nanti akan di-display, ya. Jadi, misalnya ini nih, oh cara cara apa namanya, cara mendisplaynya adalah seperti ini. Kemudian nanti si konsumen akan melihat panel depannya adalah atau, primary display panel-nya adalah yang ini, gitu, ya. Jadi nantinya masukkan untuk, apa ya, layout-nya, gitu. Nah, setelah itu nanti kalian membuat mockup ya, mockup cetak dan juga mockup digital. Kalau cetak ya tentu saja nanti kan harus ke produksi ya. Saya sih nggak tahu nanti akan ada eh, perkuliahan bareng mungkin ya sama TICK nanti mungkin di apa teknik kemasan mungkin ya nanti apakah pada saat mencetak itu kalian perlu untuk masuk ke bengkel cetak bareng gitu ya atau seperti apa? Nanti mungkin di mata kuliah itu yang akan lebih jelas gitu. Kemudian, ini udah tadi ya, mock-up-nya digital dan juga cetak. Setelah itu lanjut ke fase keempat, yaitu implementasi, ya. Di sini kalian sudah mulai menyusun final artwork, ya. Mulai dari pengecekan fotografi atau gambar lah ya, nggak harus foto. Kalau yang mungkin nggak pakai foto, bisa juga gambar ilustrasi gitu ya. Intinya kalian bisa mengecek lagi tuh kira-kira gambar yang kalian pakai baik itu fotografi ataupun ilustrasi gitu ya bisa mencerminkan baik dari produknya atau brandnya gitu. Kemudian finalisasi planogram, kemudian verifikasi guideline dan penstrukturan. Ini mungkin akan ditunjang dengan kalian membuat gambar teknik kemasan. Nah, ini juga mungkin akan ada di mata kuliahnya gambar teknik ya, gitu. Atau nanti mungkin kalian bersama-sama dengan tim dari TICK untuk bikin die-line-nya ya, cutting-nya, pond line-nya gitu ya, untuk nanti ke final artwork-nya. Gitu. Oke, kemudian lanjut ke fase kelima nih, fase yang terakhir. Ya, fase terakhir ini sudah masuk ke tahap produksi. Ya, mulai dari kalian membuat final artwork, ya adanya di sini, di persiapan file design, termasuk kalian misalnya harus separasi warna, ya di sini ya, separasi warna, membuat bleeds, crop marks atau font line atau cutting-nya gitu ya. Ini kalian akan persiapkan di fase ini gitu. Kemudian ini yang ketiga, pemeriksaan percetakan ya. Nah, jadi kan kalian harus tahu nih nanti mau pakai teknik cetaknya yang seperti apa ya setelah itu. Kemudian nanti kalian sebelum bikin produksi yang banyak ya, mungkin nanti nggak sampai di mass production ya, tapi paling tidak kalian tahulah urutannya gitu ya. Kalian kan nanti bikin dummy cetaknya ya. Nah, dummy cetak itu sangat berpengaruh nanti ke hasil produksinya.
Karena nanti kalau misalnya kalian nggak bikin dummy dulu dan sudah terlanjur dicetak banyak, itu kan akan membuat kerugian ya ke klien kalian gitu. Jadi benar-benar harus dicek lagi dummy cetaknya atau mockup cetaknya ya. Kalau pengalaman saya ya dulu pernah membuat desain kemasan untuk produk fashion ya, underwear lah, ininya produknya tuh underwear. Itu dari percetakannya kalau nggak salah bisa sampai 5 kali saya untuk ngelihat si, apa namanya, approval warnanya, terus, mulai dari tipografinya, warnanya, kalau saya nggak lupa, kalau nggak salah inget itu ya, sampai 5 kali deh, gitu ya. Jadi yang pertama itu pas dilihat warnanya terlalu gelap, ya, terus diturunin. Terus selanjutnya ternyata pas dicetak, dicoba dengan material yang sesungguhnya, warnanya beda lagi. Nah, berarti ini perlu kalian notice juga ya. Ketika nanti mencoba mock up cetak harus dengan material yang sesungguhnya. Ya, jadi misalnya kalian mau pakai material ivory nih dengan laminasi. Nah, berarti pada saat bikin mockup cetak, kalian harus bikin di material yang emang digunakan nantinya, gitu. Untuk mass production-nya pun sama, gitu. Jadi baik ukurannya dan materialnya juga harus sama, gitu ya. Jadi kalau ada laminasi ya harus approval-nya sama laminasinya, gitu. Karena nanti akan beda hasilnya. Kalau materialnya beda, terus finishing-nya juga beda, nanti ke hasil desainnya akan beda, gitu. Terus selanjutnya, pembuatan panduan atau standar gaya kemasan. Nah, ini mungkin sebetulnya nggak perlu kayak kalian bikin GSM, tapi intinya kalian harus memberikan panduan ya ke kliennya untuk gunanya supaya mereka bisa mereproduksi lagi dengan desain kalian supaya sesuai dengan kemasan yang awal gitu. Jadi intinya dia mau bawa file itu ke percetakan manapun hasilnya akan tetap sama gitu ya. Jadi misalnya kalian ngasih file AI nih, terus tiba-tiba hilang kan missing fonts. Nah, kalian bisa ngasih catatan di situ bahwa misalnya font-nya apa, pakai font-nya, terus gambar-gambarnya apa gitu yang ada di situ. Jadi ada panduannya. Nah, ini juga berhubungan sama yang nomor 5 ya, manajemen aset. Nah, manajemen aset ya di sini yang dimaksud adalah lebih ke aset desain ya yang kalian gunakan untuk membuat desainnya gitu. Nah, untuk manajemen aset desain karena ini kemasan yang akan digunakan untuk produk komersial ya jadi pastikan mungkin tolong dipastikan lagi ya dalam penggunaan aset desainnya yang memang license-nya untuk komersial gitu ya. Jadi yang biasanya adalah banyaknya di tipografi nih ya. Tipografinya itu kalian cari yang memang license-nya untuk komersial gitu ya. Karena nggak tahu Pak Nanang udah cerita atau belum gitu ya. Kan kalau di Dampu itu ceritanya itu pernah dalam tanda kutip kecolongan gitu ya. Karena ternyata menggunakan font yang harusnya tidak untuk komersial, padahal dipakainya hanya untuk beberapa kata doang gitu. Ternyata pas dicetak, ya itu, kemudian harus membayar gitu ya, harus bayar mungkin denda kali ya, harus bayar denda, ya lumayan gitu ya kalau harus membayar denda, apalagi nanti kan desainnya harus diturunkan kan, selain dia rugi mungkin harus bayar itu tadi buat royalti mungkin ya, juga mereka kan harus didesain ulang, ya kan? Harus diturunkan tuh kemasan lamanya harus diredesain lagi yang baru, ya. Kan akan makan biaya lagi, kos produksi lagi. Tuh ya, jadi mungkin ini sebelum nanti produksi dan membuat final artwork kalian pastikan lagi ya.
untuk aset desainnya. Oke, begitu ya kira-kira tahapan untuk membuat proses, bukan membuat, untuk proses desain kemasan gitu ya. Nah ini juga yang diterapkan selama PBL ini ya, dari mulai fase 1 sampai fase 5. Walaupun nanti kalian mungkin tidak banyak untuk menjalankan proses produksi ya, produksi secara massal, tapi paling tidak kalian tahu step by step-nya dan juga mungkin kalian fokusnya kan akan lebih ke 4 fase ini ya kalau desain, sementara yang menjalankan produksi nanti mungkin dari TICK gitu ya, tapi paling tidak kalian tahu prosesnya. Gunanya apa sih tahu prosesnya? Supaya kalian bisa mem-brief gitu ya, misalnya di produksi nih, walaupun kalian tidak menjalankan mesin cetaknya misalnya, tapi setidaknya kalian bisa nge-brief operatornya. Ya, misalnya ada kesalahan nih, oh warnanya nih kurang pas, oh harusnya teknik cetaknya nih gini gitu ya. Jadi pengetahuan kalian supaya kalian bisa nge-brief gitu untuk tim produksinya, intinya gitu. Gitu ya. Nah, kalian jadi sementara ini sudah sampai di tahap kedua. Tuh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut kalau gitu ya ke mood board. Nah, sebelum kita ke arahan mood board-nya, saya pengen tahu dulu nih, kan kalian udah apa ya, melewati SDG 1, 2, 3 ya. Selama 3 kali atau 3 semester SDG, kan selalu kalian diminta untuk membuat mood board ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kalau menurut kalian, kalian membuat mood board itu fungsinya buat apa sih? Referensi, Bu. Siapa? Referensi untuk referensi buat desainnya. Oke. Referensi buat desainnya ya, secara gambaran umum. Oke. Nah, sebetulnya penggunaan mood board itu buat apa sih? Kenapa harus ada mood board kalau menurut kalian? Kalau referensi kan misalnya kalian bisa aja sebenarnya cuma ngelihat, oh referensinya kayak gitu. Tapi kenapa harus disusun menjadi sebuah mood board? Buat si kliennya itu bisa tergambar, Bu, kira-kira desain yang bakalan kita rancang itu bagaimana. Dari tampilan visualnya atau elemen grafisnya gitu. Oke. Untuk kliennya supaya tergambar, terus biar terarah desainnya. Oke, jadi tahu ya konsepnya. Oke, jadi betul tadi ya, intinya kenapa sih harus ada mood board? Kalau referensi kan bisa aja kita lihat ya, tapi kenapa harus dikumpulkan menjadi sebuah mood board gitu yang isinya kolase-kolase referensi ya. Yang pertama adalah kalau kalian hanya apa namanya dilihat aja tapi tidak dikumpulkan, itu kan nggak akan menjadi satu standar referensi atau panduan ya, supaya tadi betul biar terarah desainnya. Jadi kalian tahu nih, oh mau bikin desain kemasannya bentuknya yang kayak gimana gitu ya. Apalagi kalian kan mengerjakannya secara berkelompok. Supaya satu kelompok paham arah desainnya, perlu ada satu panduan visual gitu ya. Oke, ini buat kemasan strukturnya seperti ini. Terus tipografinya seperti apa, warnanya gimana, ya terus gaya gambarnya gimana, ya apakah pakai ilustrasi atau fotografi, termasuk layoutnya nanti seperti apa, ya. Terus juga supaya ya bisa ke klien juga sebetulnya ya, walaupun kalau klien mungkin akan bingung juga sebetulnya ya kalau lihat mood board, mereka lebih akan ngelihat ke referensi alternatif desain gitu ya. Tapi kalau misalnya pun mereka mau tahu gambaran besarnya bisa dilihat dari mood board. Tapi sebetulnya tujuan utamanya adalah referensi bagi si desainernya gitu ya. Supaya tadi
tahu gitu apa sih yang mau dibuat, terus arah desainnya betul ya, jadi mau kemana gitu supaya nggak terlalu melebar gitu. Oke, jadi sudah tahu ya kira-kira mood board itu tujuannya apa dan kenapa harus ada mood board kan intinya gitu ya. Tadi kalau misalnya nggak dikumpulkan kalian nggak kegambar nih ya. Oh, cuma lihat-lihat doang, maunya kayak gini, mau kayak gini, tapi nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada catatannya lah gitu ya. Kalian mau kerangka desainnya nanti seperti apa konsepnya. Gitu. Oke. Nah, di minggu ini kalian kan diminta untuk membuat mood board struktur. Ya, ini saya share langsung ke contoh aja kali ya. Oke, nah kalau di mood board struktur, apa aja sih referensi yang harus kalian kumpulkan? Ya, yang pertama adalah bentuk kemasannya. Ya, bentuk kemasannya apakah nanti mau kotak, segitiga, jejar genjang gitu ya. Kalian tentukan ya mood board-nya nanti. Terus misalnya kalaupun kotak ya, kotaknya yang gimana? Kotak memanjang, kotak yang kubus gitu ya, atau itu paling dua ya kalau kotak kubus atau persegi panjang misalnya gitu. Atau kalau segitiga, segitiganya bentuknya gimana? Segitiga memanjang atau benar-benar segitiga yang kayak piramid gitu ya, segitiganya yang kayak gimana? Gitu. Itu yang pertama, bentuknya. Yang kedua, kalian bisa mengumpulkan jenis kunciannya ya. Kalau di teknik kemasan udah dapat materi tentang kuncian belum? Tahu. Udah ya? Oke. Nah, jadi kan kalian tahu nih kuncian kemasan ada yang tuck end, terus bottom lock, auto lock, atau glued end, ataupun bisa juga customize ya. Kayak misalnya gini, ini kan perpaduan ya. Kalau yang bawah ini ya ada apa namanya handle-nya ada bottom lock. Mungkin ini bukan bottom lock, jenisnya lebih ke tray ya yang ini. Jadi dibuka gitu ya, tapi tray-nya pun bukan yang tray sederhana gitu kan. Nah, itu kalian tentukan kira-kira nanti jenis kunciannya apakah mau glued end gitu ya, tuck end gitu. Terus yang ketiga adalah tentang fitur kemasannya. Ya, fiturnya itu dalam arti pertama, apakah nanti ada handle-nya? Ya, kalau kalian lihat di sini, ada handle yang apa namanya? Handle yang jenisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun misalnya mau pakai pita, mau pakai tali rami gitu ya. Nah, itu kalian coba cari. Atau yang kedua bisa juga, oh mau ada window-nya, misalnya gitu. Ya, window kemasannya. Nah, window-nya nanti seperti apa gitu. Apakah window-nya setengah gitu ya, atau window-nya di depan ada gitu. Ya, jadi kira-kira 3 hal itu nanti yang perlu kalian cari referensinya. Si bentuk kemasannya, yang kedua mungkin kunciannya, ya, yang ketiga juga fiturnya. Gitu ya. Nah, kalian kumpulkan referensi-referensi itu di dalam satu mood board struktur ini. Gitu ya. Yang pertama harus tergambarkan banget mungkin arahnya ke bentuknya ya. Bentuknya ini kalian mau kayak gimana sih gitu. Ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas? Ya, Bu. Oke. Yang lainnya semoga jelas juga ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi nanti kalian silahkan di kelompok, nggak kelompok besar ya, kelompok kelas aja dulu, karena di ITI saya minta bikin, apa namanya, saya minta bikin mood board struktur juga, nanti akan dikolaborasikan. Ya, jadi untuk anggota kelompok di DG, silahkan kalian bikin, kemudian nanti dikumpulkan di minggu depan. Ya, terus di minggu depan rencananya kan kita kelas gabungan lagi ya. Nah, nanti kalian coba tolong didiskusikan lagi sama kelompok TICK ya. Kira-kira di hari apa nih kelas gabungannya ya di minggu depan. Gitu. Mungkin nanti kita kelas gabungannya
di kampus saja kayaknya ya. Jadi kita nggak outdoor untuk ini karena kemungkinan nanti kan kalian perlu ngeprint ya buat bikin mood board-nya. Jadi saya preferensinya sih di kampus aja gitu biar gampang ngeprintnya gitu ya. Oke. Nanti untuk mood board struktur kalian kumpulkannya di e-learning aja ya. Di minggu depan sih sekaligus kita bahas nanti kira-kira nanti yang paling pas apa namanya bentuk kemasannya atau struktur kemasannya yang seperti apa gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oh iya, satu lagi. Tolong nanti di grup ya, di grup WA tolong di list email perwakilan kelompok. Saya mau ngasih logbook ya. Jadi perwakilannya aja nanti kalian sampaikan di grup WA ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tadi yang belum di absen siapa nih? Saya belum, Bu. Bentar. Ini gimana nih? Oh, iya. Yang belum di absen. Bentar ya, saya buka dulu nih. Alia ada. Alia Sari. Ada ya? Fat Elvareta. Ada, Bu. Oke. Muhammad Ahnaf. Ahnaf ada ya? Terus Muhammad Syukri Alfan. Alfan ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Nabil Hadir, Bu. Nusaibah. Hadir. Yasmin. Yasmin izin, Bu. Yasmin izin. Izin kenapa tuh? Katanya ada itu, dia bilangnya latihan paduan suara. Oke. Oke, udah semua ya yang hadir. Maulana udah. Maulana udah tadi. Kasih, Bu. Oke. Oke ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Silahkan diskusi lanjut sama kelompoknya. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.